Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang Ibu mendengarnya, kabar kalian baik semuanya. Oke, teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di kegiatan pada hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatannya, alangkah baiknya kalau misalkan kita membaca doa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan hari ini. Nah, teman-teman semuanya, di antara kalian semuanya, apa ada yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Boleh? Oke, boleh. Silahkan untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, Ibu persilahkan. Baik, teman-teman. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan doa telah selesai dibacakan. Nah, gimana teman-teman semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Insya Allah siap. Siap, Bu. Pada semangat kan? Semangat. Oke. Kabarnya tetap baik kan? Alhamdulillah, Bu, baik. Baik, Bu, tapi sedikit agak capek akhir-akhir ini. Kalau saya rasain tuh seperti itu. Kalau saya capek, Bu, kurang tidur. Ya, saya tahu kalian sedang capek. Semoga saja setelah melakukan kegiatan hari ini, kita semua bisa bergembira kembali ya teman-teman semuanya. Amin. Amin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kegiatan kali ini. Nah, kegiatan kali ini adalah konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pengenalan yang harus kita lalui. Yang kedua itu tahap pengungkapan masalah. Dan yang terakhir itu ada tahap pengakhiran. Nah, ada yang tahu tujuan dari konseling kelompok ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu sendiri adalah untuk membicarakan masalah yang dialami oleh anggota atau kita semua. Jadi, semua anggota mempunyai hak untuk mengungkapkan segala permasalahannya agar bisa dicari solusinya secara bersama-sama. Nah, sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ibu izin bertanya. Oke, baiklah. Oke, boleh. Jadi di sini kita bebas untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, Bu, dari permasalahan yang kita alami, seperti itu, Bu. Oke, nah Ibu akan menjawab. Nah, iya, jadi di forum ini kita bebas untuk mengungkapkan permasalahan kita, baik sedih, senang, apapun itu, kita bebas mengungkapkan permasalahan kita di forum ini. Karena forum ini bertujuannya untuk memecahkan permasalahan yang sedang kita alami. Seperti itu, Nak. Baik, Bu, saya mengerti. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Sebelum memulai konseling kelompok, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan. Setuju? Jika setuju, maka kalian boleh katakan yes bersama-sama. Oke? Ibu ulangi lagi pertanyaannya. Apakah kalian sepakat untuk memulai kegiatannya dengan membuat kesepakatan bersama? Yes. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu akan menjelaskan tentang kesepakatan yang tadi sudah kita sepakati, di mana ketika melakukan konseling kelompok ini, diharapkan pembicaraan dalam kelompok ini bersifat rahasia, hanya diketahui oleh anggota kelompoknya saja. Lalu selama proses konseling, diharapkan konseli menyenyapkan atau men-silentkan HP-nya supaya tidak terganggu
Lalu selama proses konseling berlangsung, tidak diperkenankan untuk meninggalkan kelompok begitu saja. Dalam proses konseling juga diharapkan konseli dapat menghargai dan menghormati satu sama lain, khususnya teman-teman yang lain yang sedang berbicara dan sedang mendengarkan aktif dan memberikan tanggapan dengan penuh perhatian. Nah, dari 1 sampai 4 tadi, poin 4 tadi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang tidak dipahami? Sampai sini apakah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Bisa saya pahami. Oke, jadi kalian sepakat? Sepakat. Sepakat, Bu. Oke, baiklah. Lalu selain itu juga ada asas-asas yang harus diperhatikan di sini, yaitu diantaranya yang pertama itu ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan, di mana setiap anggota harus secara sukarela dan terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Yang penting harus bisa menjaga kerahasiaan dan permasalahan temannya. Apakah bisa dilakukan? Bisa, Bu. Baiklah, kalau begitu kita awali tahap yang pertama, yaitu tahap pengenalan. Nah, di sini ada yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh Bu saya? Oke, boleh. Silahkan dimulai untuk memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, nama aku Adinda Dwi Prasasti. Kasih. Oke, sapa teman-teman semuanya. Halo Adinda. Halo, Adik. Halo. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Oke, boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Elisa, boleh dipanggil Elisa. Halo, Siti Elisa. Hai. Oke, selanjutnya yang terakhir. Saya perkenalkan, nama saya Nidia Indira Milenia. Oke, halo Nidia. Halo, Nidia. Oke, kita absen kembali ya teman-teman semuanya. Boleh diacungkan tangannya. Adinda. Iya Ibu, ini. Oke, selanjutnya Siti Elisa. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Nidia. Hadir, Bu. Ya teman-teman semuanya, karena tahap awal perkenalan sudah, gimana untuk acara selanjutnya kita bakalan adakan ice breaking. Nah, sebelum ke acara kegiatan inti. Nah, nama permainannya itu adalah sambung kata. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan ya gamesnya seperti apa. Nah, begini teman-teman semuanya. Kalau misalkan Ibu nyebutin sebuah kalimat, nah kalian nanti harus melanjutkan ujung kalimat yang Ibu tadi sebutkan. Contohnya seperti ini. Jeruk itu manis. Nah, Dinda, boleh lanjutkan kata terakhir yang sudah Ibu katakan barusan. Manis itu sirup. Oke, betul sekali. Boleh, Dinda, mau tunjuk siapa untuk melanjutkannya? Boleh Bu Siti Elisa. Oke, Siti Elisa, silahkan. Ngelanjutin yang kata terakhir ya, Bu. Ya, Sirup itu berwarna merah. Udah. oke. Siti Elisa boleh nunjuk siapa? Satu lagi tinggal Nidia, Bu. Oke, boleh dilanjutkan. Merah itu warna yang berani, Bu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yeay! Oke, teman-teman semuanya, apakah ada yang tahu alasan kenapa Ibu undang kalian semua ke sini dan melakukan konseling kelompok? Karena kita sering tidak masuk sekolah, Bu. Tidak tahu Bu. Karena kita sering terlambat, Bu.
Ya, itu juga, Bu. Oke, baik dari masalah kalian ini, apa kira-kira harapan kalian semua setelah mengikuti kegiatan ini? Kalau harapan saya, Bu, dari kegiatan hari ini, semoga saya lebih semangat lagi untuk berangkat lebih pagi, Bu. Kalau harapan saya bisa bangun pagi dan bisa berangkat sekolah tidak terlambat. Terus, karena saya sering terlambat, Bu, kalau berangkat sekolah, karena bangunnya sering kesiangan. Harapan saya dari kegiatan ini, saya bisa lebih dari awal Bu, karena saya suka telat juga ke sekolah. Oke, baik. Terima kasih kalian semua sudah mau berbagi cerita. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kesulitan apa yang menyebabkan kalian untuk tidak terlambat? Kalau kesulitan saya, jadi sebelum berangkat saya lebih apa sih? Lebih mendahului bermain game. Baik, Adinda. Jika Ibu kasih Adinda skala dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu Adinda sangat malas sekali untuk belajar, dan angka 10 itu Adinda sangat bergembira sekali dan bersemangat sekali untuk belajar. Adinda ada di posisi apa kira-kira? Kayaknya angka 4, Bu. Oke, langkah kecil apa yang akan Adinda lakukan untuk meningkatkan level Adinda ke yang lebih tinggi? Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Siti Elisa. Kesulitan apa yang Siti Elisa alami? Boleh diceritakan, Nak? Kesulitan saya biasanya tuh karena saya kan susah tidur ya, Bu. Jadi tidurnya tuh sering larut malam. Nah, paginya saya jadi susah buat bangun. Seperti itu, Bu. Oke, apakah di hari-hari sebelumnya Siti Elisa juga mengalami kesulitan yang sama seperti itu yang tadi sudah Elisa ceritakan? Tidak, Bu. Sebelumnya saya bangun pagi dan berangkat sekolah tepat waktu dan semuanya baik-baik saja, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti di hari itu Siti Elisa sudah menyelesaikan masalah yang ada pada diri Siti Elisa. Baik, terima kasih Siti Elisa. Selanjutnya, Ibu bertanya kepada Nidia, hal kesulitan apa yang Nidia alami? Boleh diceritakan? Kesulitan saya terlambat sekolah Bu, karena saya itu susah tidur. Oke, terima kasih kalian semuanya sudah menceritakan itu permasalahan kalian. Oke, di sini Ibu mempunyai 2 buah video di mana nanti Ibu akan sharekan link videonya di room chat Zoom ini. Nanti kalian boleh membukanya dan Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk melihat dan mana nanti Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk melihat YouTube tersebut. Nanti untuk waktunya Ibu akan sesuaikan dengan waktu yang ada di YouTube tersebut. Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Ngerti Bu. Oke, kalian boleh lihat room chat di Zoom ini dan kalian Ibu silahkan untuk membuka Zoom YouTube ini. Oke. Baik, Ibu. Misalkan kalian sudah, kalian boleh misalkan bilang ke ibu saya sudah atau nanti saya yang akan terlebih dahulu bertanya kepada kalian. Dapat dimengerti? Dapat Dapat dimengerti. Bu. Oke, silahkan kalian melihat YouTube tersebut. Baik, Bu. Baik Bu.
Ibu, aku Tar. sudah. Aku juga Oke. udah, Bu. Aku juga, Bu. Oke, kalau misalkan sudah, cerita yang pertama itu atau link YouTube yang pertama itu di mana di sana menceritakan lebih tepatnya kepada keadaan dia yang sering tidur malam, larut malam, terus sering terlambat dan menceritakan keadaan yang alurnya itu dapat kita ketahui kan ya. Nah, untuk link YouTube yang kedua, Ibu belum tahu. Ada yang bisa menjelaskan dan menceritakannya? Saya, Bu. Oke, boleh nih dia. Jadi dari video yang kedua itu, seharusnya saya tuh tidurnya lebih dari awal. Karena saya kan sering tidur larut malam ya, Bu ya. Jadi harus tidur jam setengah 10 malam agar bisa berangkat sekolahnya pun lebih awal gitu, Bu, ceritanya. Oke, beri tepuk tangan dan terima kasih buat saudara Nidia. Ye. Baiklah, diawali tadi kita sudah merumuskan niat dan tujuan kita. Nah, di sini Ibu akan mencatat kira-kira apa saja langkah-langkah dan niatan kalian untuk menjadi lebih baik lagi dan kira-kira hambatan apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian akan melakukan dan menerapkan niat dan tujuan baik kalian tersebut. Kira-kira ada yang tahu? Saya, Bu. Mungkin Oke, hambatan boleh saya, Adinda. ya, Bu. Mungkin hambatan dari saya terlalu banyak main game, Bu. Diajak oleh teman-teman juga. Oke, oke. Ada lagi? Saya, Bu, kalau saya mungkin tidak bisa tidur lebih awal. Seperti itu, Oke. Bu. Oke, sekarang proses konseling kita dapat Ibu simpulkan bahwa tujuan dari kita mengadakan konseling kelompok ini tidak lain hanya untuk membuat kita lebih semangat lagi untuk belajar dan kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang menjadi penghambat kita untuk tidak bersemangat seperti itu. Nah, mungkin kita semua sekarang sudah mengetahui, tinggal kita melaksanakannya saja. Semoga niatan baik kita semua dilancarkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini mengerti? Mengerti, Ibu. Mengerti, Bu. Oke, mungkin Ibu cukupkan sekian proses konseling dan kegiatan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.